Kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul The Losers. Film dibuka dengan ditampilkannya 5 orang marinir Amerika yang sedang santuy bermain kartu remi. Dia adalah Kapten Jensen, ahli teknik dan komunikasi. Dan ini adalah Sersan Cougar, si penembak jitu. Kemudian ada Sersan Puch yang memegang transportasi dan senjata berat. Dan terakhir, Kapten Rokyu, ahli demo dan taktis. Tidak ada uang, senjata pun jadi sebagai taruhan. Skuad ini dipimpin oleh Letkol Franklin Clay. Berada di tengah hutan Bolivia, mereka mendapat misi terhadap bandar narkoboy dan senjata. Dia bernama Fadil. Tercatat, dia memimpin organisasi teroris dekat Sungai Madre de Dios. Tugas mereka hanya memberikan tanda tepat di lokasi mereka dan pesawat pengebom yang akan melakukan tugasnya. Apakah akan sesimpel itu? Lanjut. Setelah memastikan Fadil dan dedengkotnya berada di lokasi, tim langsung mengirimkannya kepada jet tempur. Dalam waktu 8 menit, markas teroris itu akan dihancur leburkan. Tiba-tiba, tim melihat sejumlah anak-anak yang dibawa masuk untuk direkrut menjadi kurir narkoboy. Sialnya, pusat pengendali misi tetap akan melakukan pengeboman meskipun sudah diperingatkan banyaknya bocah di markas musuh. Tidak ingin anak itu mati sia-sia, tim langsung menghancurkan alat penandanya. Yang aneh, Clay ternyata berkomunikasi dengan seseorang yang bernama Max yang tidak dia kenal. Tim bahkan tidak bisa melakukan komunikasi langsung dengan jet tempur karena saluran komunikasi mereka diretas. Tidak ada pilihan, kurang dari 8 menit lagi mereka harus menyelamatkan anak-anak. Skuad ini harus melawan kelompok teroris yang jumlahnya mencapai 50 orang. Setelah berhasil menerobos masuk, mereka langsung membawa anak-anak keluar. Let's go. Dan terlihat juga beberapa ladies dolar kuning. Untuk membawa anak-anak itu, mereka menggunakan bis ular kuning yang sebelumnya digunakan oleh Mang Yana. Di ruangan lain, Clay menemukan seorang anak yang disandera oleh Fadil. Yang aneh, Fadil mengira Clay dan timnya dikirim oleh Max. Menurutnya, Max akan membunuh mereka juga. Namun karena si Fadil ini hendak mengambil senjata, Clay langsung mengeksekusinya. Tim berhasil keluar dari lokasi membawa anak-anak sesaat sebelum pesawat meluncurkan misil. Tim memasukkan anak-anak ke dalam helikopter yang sebelumnya dipergunakan untuk mereka. Karena bagi skuad, keselamatan anak-anak jauh lebih penting. Ketika helikopter sudah lepas landas, terdengar di saluran radio, Max memerintahkan jet tempur untuk menembak helikopternya. Puluhan anak-anak tidak berdosa itu tewas. Serangan yang sebenarnya ditujukan kepada mereka. Setelah kejadian itu, rakyat Bolivia melakukan demonstrasi di depan kedutaan Amerika sebagai respon keras atas tewasnya 25 anak-anak mereka. Militer Amerika mengkambing hitamkan 5 orang marinirnya yang dianggap ikut tewas sebagai oknum yang bertindak tidak sesuai perintah pemerintah Amerika. Istri Poch protes karena hanya mendapatkan bendera dan kalung pengenal. Ternyata Clay dan skuadnya sengaja melempar kalung mereka untuk memalsukan kematian dan mencari otak dari penyerangan ini. Di Bolivia, tim menyamar menjadi warga sipil. Poch menjadi seorang mekanik, Jensen dan Cougar bekerja di sebuah pabrik boneka, sedangkan Rokyu dan Clay sibuk bermain judi sabung hayam. Di antara pengunjung, Clay melihat seorang wanita yang diketahui bernama Aisyah. Sambil berjalan santuy, Clay mendapat informasi dari internet bahwa seseorang akan memberikan informasi tentang Max dengan imbalan uang. Karena kondisi mereka sekarang jatuh miskin, Rokyu mengusulkan untuk mencari uang, beli paspor baru dan diam-diam kembali ke Amerika. Di sebuah bar, Aisyah kembali menunjukkan dirinya di hadapan Clay. Gayanya yang genit dan seksoi tapi mencurigakan diajak oleh Clay ke penginapannya. Ketika masuk ke toilet, Aisyah melakukan peregangan otot. Bukannya aksi celepot, mereka malah terlibat baku hantam. Kursi, televisi, dan botol minuman dijadikan senjata oleh Aisyah untuk melumpuhkan Clay. Gelut pun berakhir setelah Clay hampir menyerangnya. Aisyah mengaku bisa membantunya menemukan Max.
Keluar dari penginapan yang terbakar, Aisyah tahu mereka masih hidup setelah menghitung jumlah gigi yang ditemukan di puing-puing helikopter. Aisyah memberikan penawaran kepada Clay untuk pulang ke Amerika, tapi dengan syarat mereka harus membunuh Max terlebih dulu. Esok hari, tim kembali berkumpul di area kuburan. Jensen telah melakukan penelusuran bahwa Aisyah sedang diburu oleh CIA, Hamas, dan Sinn Féin, dan organisasi lainnya kecuali PETA. Tiba-tiba Aisyah muncul dan memberikan informasi kalau Max akan berada di Miami dengan mobil lapis baja dan 30 pengawal bersenjata. Pilihan ada di tangan mereka karena Clay merasa bukan sebagai prajurit lagi. Ketika mereka melakukan ini, artinya mereka menyatakan perang dengan CIA. Di sebuah gedung bertingkat di Dubai, sosok Max terungkap di sini. Dia memerintahkan anak buahnya yang bernama Wade untuk memberi pelajaran kepada si gendut yang menolak penawaran darinya. Wade? No, please, no! They hit him in the face, not throw him off the roof, not. Setelah itu, scene berpindah ke Nogales, perbatasan antara Amerika dan Meksiko. Aisyah membuka 5 peti jenazah yang ternyata berisi Clay dan timnya. Sebuah pulau lenyap dalam seketika akibat gelombang sonik yang dihasilkan dari sebuah senjata yang disebut Snook. Rupanya, itu adalah sampel dari senjata yang akan dibeli oleh Max. Dia akan menjual senjata berbahaya itu kepada kaum radikal Tiongkok, PLF French Basques. Max kembali menunjukkan kekejamannya dengan membunuh kedi payung hanya karena masalah sepele. Jensen dan Rokyu tidur santuy di tengah jalan. Jensen pura-pura menghubungi markas militer untuk meminta evakuasi. Sebuah helikopter dari tim medis Delta mendarat. Jensen sempat-sempatnya menggoda wanita itu. Dari kejauhan, Cougar membidik dan langsung menembakkan peluru obat bius. Alat GPS dari helikopter itu mereka copot, kemudian ditembakkan menggunakan roket untuk menghilangkan jejak. Ternyata tujuan mereka adalah mencuri helikopternya. Di sebuah lokasi tersembunyi, helikopter itu mereka chat kembali. Rokyu yang penasaran bertanya kepada Aisyah tentang misi dia sebenarnya. Aisyah mengatakan Max akan membeli senjata generasi baru, namun dia tidak tahu tujuan akhirnya. Rokyu kembali mengancam akan membunuh Aisyah jika ditemukan bukti penjebakan kepada tim. Sampai di Miami, tim memperhatikan rombongan yang membawa Max dengan pengawalan berlapis. Rokyu langsung melepaskan sebuah senjata berisi cairan, sedangkan Jensen menyamar menjadi tukang cilok. Sesuai dengan keahliannya, Cougar berada di atap bangunan. Ketika konvoi mendekat, dia langsung melepaskan tembakan. Wade dan pasukannya langsung membuat barikade di mobil utama. Giliran Clay yang menembakkan gas air mata. Poch yang muncul membawa helikopter terlihat oleh Wade yang ternyata mengenalinya. Sebuah kejutan kembali diberikan kepada mereka. Poch menarik mobil lapis baja yang diduga berisi Max, sedangkan Jensen menembakkan sebuah alat untuk mengunci pintunya dari luar. Wade yang kesal menembaki helikopter dengan senjata mesin. Tim kembali berkumpul di markas. Terungkap, Wade dulunya berasal dari kelompok Seven, dan mereka pernah bekerja kepadanya. Aisyah langsung mengalirkan bensin ke dalam mobil itu. Akibatnya, pasukan yang keluar dari dalam mobil itu tidak berani menembak. Mereka langsung dilumpuhkan. Dan sosok Max yang Clay duga berada dalam mobilnya ternyata tidak ada sama sekali. Tim hanya menemukan sebuah kotak hard drive produksi Goliath. Jensen tidak bisa membaca data dalam hard drive itu karena dienkripsi. Tangan Aisyah diikat karena dianggap telah menipu tim. Clay memutuskan untuk membakar semua barang bukti dan membunuh Aisyah. Aisyah kembali meyakinkan Clay bahwa barang itu sangat berharga bagi Max. Algoritma untuk membukanya pasti berada di komputer utama milik Goliath. Berbeda dengan Rokyu yang masih keras kepala dan ingin mengakhiri semua ini. Dia bahkan mencela Clay yang menyebabkan mereka semua seperti ini. Tersulut emosi, Clay langsung memukul Rokyu. Puerto Rico.
Max dan Wade sedang berada di atas sebuah menara pemancar yang berhubungan dengan Tachyon luar angkasa. Lalu Wade menunjukkan sebuah foto yang menunjukkan bukti bahwa hard drive itu telah dicuri oleh Clay dan timnya yang mereka duga sebelumnya telah tewas. Kini Max menyuruh Wade untuk menyiapkan 18 pasukan bersenjata. Di malam harinya, Aisyah membawa minuman untuk Clay dan setelah itu mereka pun celepot. Pagi hari sebelum tim berangkat, Clay dan Rokyu saling meminta maaf. Sementara itu, Jensen menyamar menjadi kurir masuk ke perusahaan Goliath. Saat memasuki lift, Jensen membuka celananya yang membuat para ladies ketar-ketir. Jensen memancing kepala keamanan gedung untuk keluar. Saat itulah dia menyamar menjadi teknisi untuk memperbaiki komputernya. Padahal Jensen mengunduh kunci algoritma untuk digunakan membuka enkripsi harddisknya. Ketika petugas memergokinya, Jensen langsung kabur. 3 petugas lainnya mengejar Jensen dan ini yang dia lakukan. Dari kejauhan, Cougar membantunya kembali. Ternyata harddisk itu berisi alat pembayaran modern buatan bank mafia Rusia seperti surat obligasi elektronik. Dengan alat itu, penjahat besar dengan mudah mentransferkan uangnya di mana saja. Dan tercatat 400 juta dolar milik Max berada di tangan mereka. Dari benda itu, Jensen menemukan lokasi markas Max yang berada di pelabuhan LA. Tim berencana untuk mengungkap kejahatan Max dan membersihkan nama mereka di Mumbai, India. Wade mewakili Max untuk menemui penjual senjata. Dia meminta bayaran 1 miliar dolar tunai untuk 4 snook. Di tempat lain, Max yang memiliki luka di tangan kirinya dihubungi oleh Wade tentang permintaan mafia India itu. Skuad yang berada di atas kapal melihat pasukan khusus menjaga markas Max. Malam hari, Clay dan Aisyah kembali bertemu untuk celepot. Poch melihat istrinya dari layar satelit yang sedang menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan. Rokyu meminta dia untuk pergi menemani istrinya. Sedangkan Jensen menemukan sebuah fakta mengejutkan. 4 juta dolar uang Fadil tidak menghilang dan pindah ke rekening pribadi seseorang. Saat Clay dan Aisyah sedang asoy gayboy, dia bertanya kepada Clay apakah dia membunuh Fadil. Tiba-tiba tim menerobos masuk karena ternyata Aisyah adalah anak dari Fadil yang ingin membalas dendam kematian ayahnya. Dan ini yang terjadi selanjutnya. Setelah mengobati luka Jensen, tim tetap pada rencana awal untuk menyelesaikan misi ini. Saat malam hari, tim membagi tugas untuk menyelinap masuk ke markas Max. Poch memperingatkan kepada Clay dan Rokyu bahwa Wade berada di lokasi ini. Clay kemudian meletakkan sebuah bom. Rokyu sendiri terkejut saat melihat tumpukan uang tunai senilai 1 miliar dolar. Ketika Jensen melompat ke bawah, pasukan langsung menyergapnya. Begitupun dengan Cougar dan Poch mengalami hal serupa. Terungkap, Rokyu berkhianat kepada tim dan bekerja sama dengan Wade. Dia beralasan selama ini dia kesal kepada Clay, dan harddisk itu dia kembalikan kepada Wade. Uang tunai 1 miliar dolar itu diketahui milik CIA. Uang tersebut kemudian dibayarkan kepada mafia India untuk membeli 4 senjata snook dan sebuah motor Ducati yang diinginkan oleh Max. Max yang licik melakukan perubahan rencana. Uang itu akan tetap miliknya dan si mafia India ini hendak dieksekusi. No change of plan. Jensen, Cougar, dan Poch hendak dieksekusi sedangkan Clay dibawa menggunakan sebuah mobil. Karena Poch melawan, dia langsung ditembak lebih dulu di kedua kakinya. Dan tiba-tiba, Aisyah muncul kembali untuk membantu tim. Max
Max dan Wade memaksa mafia India itu menyalakan bomnya. Max akan menjadikan mafia India ini kambing hitam atas serangan yang akan dia lakukan. Aisyah kembali mendatangi Clay dan menanyakan apakah dia membunuhnya. Clay menjawab, ya, karena dia orang yang jahat. Dia siap ditembak mati jika itu yang diinginkan oleh Aisyah. Aisyah memilih menembak pasukan Max yang hendak menyergap. Tim melakukan serangan kejutan. Mereka langsung terlibat kontak senjata dengan musuh. Clay memilih untuk mengejar Rokyu yang akan kabur dengan jet pribadi yang membawa uangnya. Mereka langsung terlibat pertarungan. Setelah bom tersebut dinyalakan, Max langsung menghabisi mafia India. Wade yang mengetahui Rokyu akan membawa kabur uang mereka, dia langsung mengejar menggunakan motor Ducati. Dan Clay yang kini berada di tengah-tengah antara Wade yang menggunakan motor dan Rokyu yang berada di dalam pesawat. Dan ini penembakan terepik yang dilakukan Cougar. Clay langsung mengejar Max yang akan kabur menggunakan helikopter. Seluruh tempat ini akan hancur kecuali alat pemicu yang dia pegang dinonaktifkan. Clay langsung menembak bahunya. Dia terpaksa melompat ketika Max melempar alat kendali itu. Dan Clay berhasil mendapatkannya kembali. Timnya muncul membawa kembali bis Orai Koneng Mangyana. Dan Max berhasil kabur menggunakan Damri. Singkat cerita, tim kembali melakukan misi. Rupanya, Poch masuk ke dalam rumah sakit untuk menyaksikan kelahiran anaknya. Dan akhirnya, tim bisa kembali melihat keluarga mereka masing-masing. Dan setelah itu, film pun berakhir.